Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang ukuran letak data, di mana ukuran letak data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kuartil, yang kedua adalah desil, yang ketiga adalah di data kuartil atau kuartil data berkelompok itu adalah di mana data kuartil dalam metode pengukuran letak data dibagi menjadi, dan kuartil dibagi menjadi 3 bagian, yakni kuartil bawah, atau kuartil pertama, kuartil tengah atau juga disebut sebagai kuartil kedua, kuartil ketiga atau juga disebut sebagai kuartil akhir. Pembagian 3 ini maksudnya adalah jumlah dari sampel atau populasi dibagi menjadi kuartil menjadi 2 bagian dari segi datanya. Jadi kalau dari segi data, kuartil itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan data yang sifatnya adalah data kelompok. Jadi kuartil itu dibagi menjadi 3, jadi maksudnya adalah bagian pertama itu adalah 2%, 25%. Jadi kalau ditanya adalah kuartil pertama itu maksudnya adalah 25% dari data itu berapa. Kalau yang ditanya adalah kuartil kedua atau kuartil tengah, berarti yang ditanya adalah 50% letak data dari data itu berapa. Akan sisanya. Dan juga biasanya kalau kuartil ketiga itu adalah 70 atau 75, tepatnya 75. Jadi pembagiannya adalah 25, 25, 25, dan 25. Jadi kuartil ketiga itu adalah 75%. Kalau ditanya adalah 75 atau kuartil ketiga itu berarti yang ditanyakan adalah 75% data itu berapa. Itu yang dimaksud sebagai kuartil ketiga. Ini yang dimaksud pembagian dari bagian keempat itu. Bagian keempat adalah 25, 25%, 25%, 25%. Yang dimaksud kuartil pertama yang mana? Yang di sini. Yang kuartil kedua yang mana? Yang ini. Yang kuartil ketiga adalah ini. Jadi di 3. Yang ini pembagiannya di 4, sedangkan yang ini dibagi menjadi 3. Kuartil 1, 2, 3. Itu yang dimaksud sebagai kuartil 1, atas, bawah, dan tengah. Jadi kuartil bawah atau pertama, rumusnya adalah Q1 atau kuartil pertama LO plus I dikali N dibagi 4 dikurang F dibagi F kecil. Jadi Q1 atau kuartil pertama, N itu adalah jumlah data. Sedangkan F besar itu adalah jumlah kumulatif sebelum kelas kuartil. Sedangkan F kecil adalah frekuensi kelas interval, dan I itu adalah panjang kelasnya. Sedangkan kuartil tengah atau kuartil kedua itu adalah sama saja, tinggal di sini yang kalau di sini yang pertama kuartil pertama dia hanya IN. Berarti I-nya berapa? Yang ditanya kuartil berapa? Kuartil 2. Berarti kuartil 1 misalnya 1 kali N. Kalau yang ditanya kuartil 2, maka di sini yang berubah adalah itu juga dengan kuartil ketiga. Jadi letak perbedaannya di sini. Yang pembeda antara kuartil 1, 2, dan 3. Ini contoh data nilai mahasiswa perbankan syariah YIN Pontianak, mata kuliah statistik, ekonomi, dan bisnis Islam. Jadi ada berapa kelas di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Panjang kelasnya berapa dari ini ke sini? Tinggal dihitung 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, berarti 10. Panjang kelas untuk kelas pertama itu dari nilai batas bawah sampai nilai batas atas itu adalah 10. Frekuensinya atau jumlah batas dari atau kelas 50 sampai 59 itu berapa? Yaitu 25. Dan begitu seterusnya. Dari angka 100 sampai 109 itu jumlahnya ada 70 orang. Anggap saja
semua mahasiswanya itu adalah berjumlah 200 orang. Begitu. Rumus untuk mencari LO yang tadi ya. Untuk mencari LO itu yang tadi itu, yang ini, pembedanya ini, dan ini. Jadi untuk mencari kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga data berkelompok, rumus yang digunakan. Dari data di atas, hitunglah kuartil 1, 2, dan 3 misalkan. Dan ditanya. Desil, ini bukan desil ya, tapi kuartil. Langkah pertama mencari LO. LO sama dengan N dibagi 4. N-nya berapa tadi? N-nya adalah 40. Kenapa dibagi 4? Karena pembagiannya adalah. Jadi 200. 200 dapatnya dari mana? Dari ini. Dari ini. Jadi 200 dibagi 4 sama dengan 50. Jadi 50. Selanjutnya adalah berarti LO-nya nilai selanjutnya bagaimana cara selanjutnya adalah nilai interval dari LO dikurang 0,5 nilai batas bawahnya. Angka 25 bukan 25 tapi 50 ini ya. Angka 50 pada tabel di atas berada pada interval berapa? Kelas 2 atau kelas 3? Kalau di sini nilai 40 ada berada di kelas kedua, yaitu antara 60 sampai 69. 60 sampai 69. 60 berarti di sini adalah, jadi di sini bukan 25 tapi 50. Di sini adalah 25 30. Di sini 25 30. Jadi berada di kelas kedua, yaitu antara nilai atau berada di kelas batas bawahnya adalah 60 sampai 69. Jadi nilai interval dari LO dikurang 0,5. Itu tahapan yang kedua. Berarti nilai batas bawahnya berapa? Nilai batas bawahnya adalah 60. 60 dapatnya dari mana? Dari ini. Kita lihat yang ini. Ini. Jadi 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Ini yang dimaksud sebagai LO-nya. Yang selanjutnya adalah mencari nilai I interval panjang dari 50 ke 59. Ini relatif sama dan sama antara 60 ke 69, 70 ke 79, 80 ke 89, 90 ke 99. Ini pasti sama. Ini yang dimaksud sebagai panjang kelasnya atau juga disebut sebagai I-nya. Sedangkan E besar adalah jumlah kumulatif sebelum nilai intervalnya. Intervalnya tadi berada di mana? 60 sampai 69, berarti di sini. Jumlah kumulatif sebelum nilai interval. Ini yang dimaksud sebagai nilai intervalnya. Nilai interval berarti yang F kecil. Nilai interval dari 60 dan sampai 69 berapa? 30. Yang ini 30. Sedangkan F besarnya maksudnya apa? Jumlah kumulatif sebelum nilai intervalnya. Nilai intervalnya adalah 30. Berarti jumlah kumulatif sebelum nilai intervalnya berapa? Hanya 25. Berarti di sini adalah 25. Kalau misalnya di atasnya misalkan masih ada data lagi misalkan 20, ya tinggal ditambah 20 tambah 25. Jadi sudah ketahuan bahwa LO-nya adalah 59,5, I-nya adalah 10. Dari 50 ke 59 itu maksudnya adalah 10. F besarnya adalah 25, sedangkan F kecilnya adalah 3. Selanjutnya adalah mencari kuartil, masukkan pada rumus yang kepada rumus ini. Ini sudah dapat, LO-nya sudah dapat, I-nya sudah dapat, F besarnya sudah dapat, F kecilnya sudah dapat, N-nya juga sudah dapat. Jadi LO-nya berapa? LO-nya adalah 59,5 ditambah 10. 10 dapatnya dari mana? Dari ini. Panjang kelasnya dari 50 ke 59 dari sini. Selanjutnya adalah 200. 200 dapatnya dari mana? Dari N. N-nya berapa? 200 jumlahnya.
N-nya adalah 200. Sedangkan pembagian 4-nya adalah dari rumus ini. F besarnya berapa? F besarnya adalah 25. 25 ini, Mas. 25 itu adalah dari besar jumlah kumulatif sebelum nilai intervalnya. Dan dibagi 30. 30 dapatnya dari mana? Dari sini. Ini nilai interval dari 60 sampai 69. Jadi kuartil 1 sama dengan 59,5 plus 10. 50 kali 50. 50 dapatnya dari mana? Dari 200 dibagi 4. Dikurang 2, 5 dibagi 30. Jadi kuartil 1 atau kuartil pertama sama dengan 59,5 plus 10 dikali 25 dibagi 30. Jadi kuartil pertama sama dengan 59,5 plus 10 dikali 0,83. Jadi kuartil pertama sama dengan 59,5 plus 8,3. Jadi kuartil pertama itu adalah nilainya adalah 67,8. Jadi untuk nilai letak data untuk kuartil pertama itu adalah pasti berada di angka 60 sampai 69. Jadi kalau kurang dari 60 berarti hitungan kalian salah. Kalau lepas atau lebih daripada 69 maka hitungannya juga salah. Nilai kuartil pertama ketika sudah ditentukan bahwa sudah didapat bahwa antara nilainya itu berada 60 sampai 69. Ketika kalian hitung nilainya kurang dari 60 dan lebih dari 69 maka hitungan kalian salah. Yang selanjutnya ini adalah tugas untuk kalian, yaitu carilah kuartil 2 dan kuartil ketiga dari data tersebut. Yang ini dari data ini kalian cari. Tadi kan sudah kuartil pertama sudah dapat, dan sekarang kalian cari kuartil kedua dan ketiga. Langkahnya bagaimana? Ini langkah-langkahnya. Mencari LO dengan rumus LO sama dengan 2 kali N dibagi 4. Kalau misalnya kuartil kedua, kalau kuartil ketiga berarti 3 kali N. Berada di interval berapa? Di interval dikurang 0,5 ketika LO-nya ini. Terus nilai batas bawahnya yang dikurang 0,5. Mencari nilai I, F besar dan F kecil. Setelah itu gunakan rumus kuartil 1 dan kuartil 2. Itu saja. Terima kasih.